Dan Tuhan izinkan saya ada di depan saudara untuk bawa pesan Tuhan. Katakan di kiri kanan, dengar pesan Tuhan. Dengar pesan Tuhan. Ya, pesan-pesan Tuhan pada dasarnya memiliki pengertian yang tiga hal. Ada tiga hal yang selalu kita dasari pesan Tuhan. Pertama, pesan Tuhan agar orang tahu tentang Tuhan. Sebab banyak orang mengenal Tuhan, maka tidak tahu tentang Tuhan. Ya. Yang kedua, pesan Tuhan adalah untuk menyadarkan kita betapa bahayanya tentang dosa. Karena firman Allah berkata, upah dosa adalah maut. Dan yang ketiga, pesan Tuhan adalah untuk memastikan bahwa orang akan selamat. Haleluya. Katakan di kiri kanan, pastikan engkau selamat. Pastikan engkau selamat. Karena ingat baik bahwa tidak semua orang yang beribadah kepada Tuhan itu akan selamat. Tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan selamat. Karena dasar Alkitab mengatakan bahwa yang akan diselamatkan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, ingat bahwa tidak semua orang yang datang ke Tuhan akan selamat. Dan yang tahu di sini akan selamat samu atau nyanda. Haleluya. Katakan di kiri kanan, usahakan anak selamat. Usahakan anak selamat. Ya, haleluya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita beribadah dan mendengar firman Tuhan. Saya katakan di beberapa tempat bahwa landasan firman Allah bukan memastikan bahwa engkau punya kekayaan bertambah. Tuhan datang bukan untuk memastikan bahwa saudara berlimpah-limpah harta, tidak. Justru Tuhan kasih ingat bahaya harta. Ya, bahaya dari kekayaan. Karena Alkitab berkata bahwa hati-hati, siapa yang ingin mengejar harta akan jatuh pada kebinasaan. Karena itu cari Tuhan, kamu akan hidup. Haleluya. Katakan di kiri kanan, cari Tuhan supaya anak hidup. Cari Tuhan supaya anak hidup. Kalau kita belajar dari firman Allah tentang hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana supaya orang selamat, kita lihat dari kebenaran firman Tuhan bagaimana supaya orang selamat. Dalam Matius pasal yang kelima, Matius pasal 5 ayat yang ke-8, sama-sama kita berdiri dan membaca ayat ini. Terima kasih Bu Gembala, makasih Pak Pendamping Gembala, makasih buat teman-teman, buat jemaat Tuhan GPIA, Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Bethlehem Transformation. Oke, haleluya. Sama-sama kita membaca Matius 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata orang dan mereka ganti nama sendiri. Nah, contoh terang B, Bapak Krisnadi baca dulu. Berbahagialah Krisnadi, ya begitu. Ayat 8, kata orang ganti nama sendiri, dengan mereka ganti nama sendiri. Berbahagialah Krisnadi yang suci hatinya, karena mereka akan Karena Krisnadi akan melihat Allah. Oke, sekarang Bu Gembala. Berbahagialah Susanti Yulce Tondolambung yang suci hatinya, karena Susanti Yulce Tondolambung akan melihat Allah. Oke, Opi. Baca. Berbahagialah Fibiola yang suci hatinya, karena Fibiola akan melihat Allah. Katakan amin. Amin. Sama-sama semua, 1, 2, 3. Berbahagialah Melki yang suci hatinya, karena Melki akan melihat Allah. Puji Tuhan, duduk Job. Ini Tuhan bilang berbahagia. Nih dengar baik-baik. Untuk mau baku dapat dengan Tuhan, mau baku dapat dengan Tuhan, Tuhan yang dah ukur nganape harta, Tuhan yang dah lihat nganape jabatan, Tuhan yang dah lihat nganape gereja, Tuhan yang dah lihat berapa lama ngana jadi orang Kristen. Tetapi untuk melihat mau hidup berkenan kepada Tuhan, mau baku dapat dengan Tuhan, tergantung orang pesikap hati. Bilang di kiri kanan, roba nganape kelakuan bukan nganape body. 1, 2, 3. Roba nganape kelakuan bukan nganape body. Ulang 1, 2, 3. Roba nganape kelakuan bukan nganape body. Jangan gagah di body, rusak di kelakuan. Kan banyak betul, ini yang realita, fakta di lapangan.
Di body pegaga marciri di kalakuan. Dengar baik-baik, Tuhan yang nak mau datang lihat orang pe body, Tuhan mau datang lihat orang pe cara hidup. Makanya pada waktu Eliab tampil, Syama tampil, Aminadab tampil untuk menggantikan Saul sebagai raja, Tuhan bilang pas Samuel, Samuel, mana cuma lihat dia pe body, mari kita lihat dia pe hati. Yang Tuhan lihat orang pe sikap hati. Hati, Amsal 4:23 bilang pusat dari kehidupan. Jika hatimu baik, maka baiklah perbuatanmu. Tapi jika hatimu jahat, maka sikap cara hidupmu jahat semata-mata. Bilang di kiri kanan, jangan cuma gagah di body. Jangan cuma gagah di body. Di apa? Di IT ya, di IT center di lantai atas. Udah full deh orang mau urus kuku, urus rambut, urus alis, urus body. Udah, orang berupaya bagaimana kata jaga body supaya langsing singset. Betul. Makanya di dalam jaminan hidup yang kekal, Tuhan cuma bilang tergantung ada sikap hati. Tuhan bukan bagi dia, Melki biasa maju ke depan, hafal Kejadian sampai Wahyu. Tuhan yang nak tanya itu. Tuhan yang nak suruh berdiri di muka, mau sampaikan ayat-ayat firman Allah, apa yang anda hafal? Banyak orang cuma tahu hafal ayat, makanya nak lakukan tuh firman Tuhan. Makanya selalu di mana-mana aja lihat, kalau berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan serta melakukannya. Mana ada perubahan tuh hidup. Alkitab yang dibaca cuma jadi pengetahuan, bukan jadi perema dalam hidup, bukan jadi tingkah laku dalam hidup. Kita miris dia lihat di hari-hari ini, betul. Gereja mulai bergeser dari esensi, dari tujuan, dari dasar, dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Secara bangunan fisik kita lihat, wow, megah-megah. Mar orang di dalam Tuhan katakan seperti tulang belulang. Untuk apa tuh ibadah? Mar tuh hatinya tidak beres. Bila di kiri kanan, seberes ngadapi hati sebelum ngada mati. 1, 2, 3. Seberes ngadapi hati sebelum ngada mati. Kalau sok mati kok baru meminta maaf, so tidak ada guna. Nanti sok mati baru mau atur tumaya, so tidak ada guna. Nanti sok mati baru mau minta maaf, so tidak ada guna. Benar itu hidup dari masih hidup. Sebab semua akan dianggap jahat dikala Tuhan minta pertanggungjawaban seperti di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Allah akan membawa segala sesuatu di pengadilan yang berlaku atas manusia, entah itu baik atau jahat, benar atau salah. Tuhan minta pertanggungjawaban. Jadi ya bro, baru keluar gereja so menyambung ayam, baru keluar gereja so mabuk. Apakah itu esensi kebenaran firman? Itukah kekristenan? Kekristenan bukan soal DP gaya pakaian, bukan soal DP body, bukan soal DP bangunan gereja, tetapi bicara kekristenan soal perilaku hidup. Amin. Perilaku hidup, sikap hati. Kenapa kita bilang berbahagialah orang yang suci hatinya? Karena mereka akan melihat Allah. Tolong lihat apa yang ada di dalam hati yang sebenarnya. Dalam kitab Markus pasal 7. Markus pasal 7. Apa yang ada di hati? Markus pasal 7 ayatnya yang ke-21. Opi, baca Opi. Jadi aku yang telepon tak suruh-suruh anda baca. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, terus persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Terus semua hal-hal yang jahat itu timbul dari dalam dan
menasihkan orang. Alkitab bilang yang najisnya tidak mau baku dapat dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Yang najisnya tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena itu Alkitab bilang hati harus dijaga. Bila di kiri kanan, jaga nganape hati bukan nganape body. Cuma ada jaga-jaga body, matu hati los. Haleluya. Tuhan kasih nasihat buat orang di akhir zaman. Karena apa Tuhan bilang ini penting? Karena orang mengacu kepada firman Allah dalam kitab 2 Timotius pasal 3. Kondisi manusia di akhir zaman, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, dan lain sebagainya. Nanti orang akan baca. Alkitab bilang hati, dari dalam hati orang timbul tuh pikiran jahat, mindset, pola pikir, cara berpikir, semuanya tak rasional, irasional, penuh kecurigaan. Dan di kiri kanan, jangan ada kecurigaan di antara kita. Jangan ada kecurigaan di antara kita. Karena itu, suami dan ibu mencari, kaya kata menakam ada ciri apa polo panganakam, ada kisubah hugel nganakam. Nggak usah curiga-curiga, amin. Haleluya. Kan salah satu menjadi ciri khas atau apa bukan ciri khas, menjadi sebabnya Allah murka lagi kepada Saul karena dia punya perasaan. Kan Alkitab bilang ketika didengar oleh Saul bahwa perempuan-perempuan Yerusalem berkata Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, mulai tumbuh apa di dalam hati daripada Saul? Marah, benci, iri. Dengar baik-baik, dengar pasang itu telinga baik-baik. Dengar Jo, cukup sudah dengar, tidak usah balas. Kalau ada masalah jangan tuangkan di media sosial. Tuhan tolong kami, Tuhan ada handphone tahu. Masalah-masalah sama di handphone. Tuhan sertai perjalanan kami. Cilakai. Tuhan bilang, Tuhan ternyata so kirim SMS. Tuhan bilang, I don't happen. Tidak ada handphone. Kalau mau berdoa bukan bawa di handphone. Haleluya. Bila di kiri kanan, jangan curahkan isi hatimu di handphone. Jangan curahkan isi hatimu di handphone. Tuhan bilang curahkanlah isi hatimu di hadapan tuh. Kita lihat sekarang media sosial jadi dapat sarana untuk mencurahkan isi hati supaya orang bersimpati. Nggak ada gila. Bila di kiri kanan, jangan cari simpati di hadapan manusia. Jangan cari simpati di hadapan manusia. Cari Tuhan. Amos dalam pewahyuan Tuhan sampaikanlah kepada orang-orang Yehuda, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dalam kondisi dunia sekarang yang tidak menentu, waktunya gereja berupaya dan giat cari Tuhan, supaya kalau orang cari Tuhan dapat perkenanan Tuhan, orang akan berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Tapi Tuhan bilang untuk dapat perkenanan Tuhan, bagaimana dulu orang bersikap hati. Haleluya. Bila di kiri kanan jangan munafik kan. Kadang kalau orang cuma gagal shalom, batu hati nggak beres. Baca shalom, damai di hati. Demirman nggak baca cerita. Karena kita bilang itu kan munafik. Paulus bilang pada jemaat di Roma pasal 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dan di kiri kanan jangan pura-pura beribadah. Datang ibadah cuma karena apa? Terpaksa. Tapi datang ibadah dipaksa. Datang ibadah memaksa. Kayaknya itu bilang Pak Jemaat, kalau melayani Tuhan pun terpaksa, lebih baik tidak usah. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan terpaksa, dipaksa, memaksa, yang akan ada perkenanan Tuhan. Semua harus didasarkan pada kerelaan hati. Amin. So itu tadi dapat jemaat-jemaat dimanapun saja dapat kesempatan pelayanan. Mari orang lebih memperhatikan. Alkitab bilang bukan pakaianmu yang dikoyakan, tapi hatimu. Apakah kau berkenan kepada Tuhan atau tidak? Waktunya kita bereskan. Sampai Al-Quran mau tulis di keras, Tuhan menyambutmu di surga. Ini adalah cerita. Dan di kiri kanan, jangan cuma gagah di dalam peti.
1, 2, 3. Sekarang kan dapat lihat perembakan di dalam peti. Kurang bedak atur. Oh karu eda senyum. Bagaimana mau senyum? Itu bukan dia uru-uru. Karu opi, senyum karu depi. Padahal dah mati dia sakit hati. Bilang di kiri kanan, jangan kena mati dia sakit hati. Jangan mati dia sakit hati. Haleluya. Alkitab bilang orang yang suci hati, jadi bersih hati, tidak ada dia kuman-kuman di dalam. Salah satu yang Alkitab berkata, menjadi sebab Allah tidak berkenan akan persembahanmu karena tidak sungguh. Kenapa Tuhan tolak? Tuhan tidak indahkan persembahan daripada Kain. Bukan karena Kain dari hasil pertanian, Habel dari kambing domba karena ada darah, bukan. Dari sikap hati. Hello. Sama-sama beribadah, sama-sama persembahkan korban, tapi sikap hati tak benar. Jangan harap dapat perkenanan Tuhan. Haleluya. Bilang di kiri kanan, seberes genapi hati. Dari sakit hati. Dari sakit hati. Alkitab bilang di sini, timbul pikiran jahat, percabulan, papan curi, pembunuhan. Alkitab bilang siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Lalu Alkitab bilang persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, bebal. Jangan harap engkau beribadah kalau ada tuh hal-hal ini di dalam hatimu, engkau berkenan kepada Tuhan. Jangan harap. Ada satu lagi, Matius pasal 5. Ayo, Bu Gembala baca akan Bu Gembala. Matius pasal 5 ayat 23. Supaya orang tahu bahwa ibadah itu bukan sekedar datang kasih tunjuk fisik, tapi sikap hati. Amin. Amin. Tuhan bukan mau lihat kuantitas, tapi kualitas. Tuhan bukan mau lihat DP besar, tapi DP isi di dalam. Tuhan tidak cari padi, tapi cari beras. Hello, you know beras? We eat. Ya Bu Gembala. Ayat 23. 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan, kalau Opi mempersembahkan persembahan di atas mezbah, di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu kau Opi dapat ingat sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu. di dalam hati saudaramu Opi. Oh, kalau kau mana bikin pak kita, karena coba dapat pinjam sih sudah selesai pulang. Yang di kiri kanan, saya pulang tuh utang ada pinjam. Terus Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah. kasih tinggal dulu tuh persembahan di depan mezbah. Jangan dulu taruh di atas mezbah, di muka mezbah tuh ada persembahan. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Baku baik dulu dengan apa saudara, dengan apa tamu, dengan apa kerabat. Baku baik dulu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. 26, perhatikan. Aku berkata kepadamu, Kita mau bilang per kamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana moninya tidak akan bebas dari masalah, dari penjara. sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bila di kiri kanan, saya lunas jangan ada utang. Maka saya berdoa. Kita aja berdoa Pak Tuhan dari beberapa waktu ini Tuhan. Tolong Pak Tuhan, sebelum kita mati selunas dulu tapi utang-utang dulu. Tuh kredit-kredit bang. Iya, oh Tuhan renong kering. Sudah jumpa yang, yuk kan tidak pagi ini, yuk. Kakek kok belum tahu langsung kita mati. Iya tuh, betul. Makanya kita pikir-pikir beberapa waktu ini Tuhan, kita berdoa supaya sampai 2024 ini tuh kredit-kredit semua lunas. Maka tuh sudah mampu semua saya pulang. Ini daripada jangan cuma gara-gara itu kita masuk neraka. Iya tuh. Kan Tuhan tidak lihat tuh berapa besar DP
utang. Bukan soal DP besar utang, satu utang juga gagal masuk surga. Amin. Dengar baik-baik. Kalau hutang di bank, hutang di kredit, boleh nggak kasih lunas. Mar hutang minta maaf, berat ya. Kalau cuma hutang-hutang di luar ringan, mar hutang memaafkan berat. Tidak semudah membayar hutang di leasing, tidak semudah itu. Dan di kiri kanan, cepat kasih maaf sebelum mana mati. Cepat kasih maaf. Dan kalah do brur, kasih maaf no dia brur. Maka dia datang dia bawa ini brur, brur saya tetap pikir harukan dia. Nih oma, jangan sakit hati pak anak-anak. Biar juga kalau sudah mulia pak oma nanti Tuhan jalia. Yo tuh. Pak bilang, nggak usah pikir orang mau kubur di mana. Sudah jauh, nggak usah pikir orang mau kubur di mana. Orang mau bakar kek, orang mau urusan. Amin. Nggak usah pikir loh Tuhan kalau kita mati orang mau kubur di mana. So bukan orang urusan, seorang yang hidup urusan. Yo, kan kita mati. Kalau orang mau urus mau bagus, saya lempar di gosok ke, mau kasih bakar ke, mau buang di mana anjing mau ciraro ke. So bukan tapi urusan. Yo tuh. Makanya kita bilang pas saudara dia nggak baik, kita mau bilang lebih baik saudaranya tidak ingat saudara itu hari ulang tahun daripada saudara lupa saudara hari kematian. Lebih baik itu ulang tahun orangnya tidak ingat daripada lupa akan hari kematian. Bilang di kiri kanan, ingat menghadapi hari kematian. Ingat menghadapi hari kematian. Iya, sebab ada sehat-sehat tahu-tahu mati. Betul. Bilang di kiri kanan, bahasa dia jangan. 1, 2, 3. Jangan tunda-tunda, bahasa dia jo sekarang. Next time pulang ibadah pun tidur pun kakek iyo. Kurang mau bilang pendeta, seperti itu umbu. Iyo tuh. Banyak kan yang terjadi. Tuh yang dah sakit, sehat, itu udah wajahkah mati. Karena itu Tuhan bilang berbahagialah orang yang suci hatinya, karena orang yang suci hati akan melihat Allah. Orang kata suci berarti tidak ada hal-hal yang jadi sebab engkau ditolak oleh Tuhan. Hutang harus lunas. Dia bilang kalau utang di bank boleh mungkin jual ini fungsi lunas, saya bayar. Utang motor jual atau saya balejo, lunas. Matu memaafkan, jangan mati tanpa memaafkan. Jangan mati tanpa mengampuni. Karena dia bilang dengar baik-baik, ada 4 hal yang tidak dapat diampuni. Orang tahu bersama, siapa yang menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Siapa yang tidak mengampuni tidak akan diampuni. Dan siapa yang tidak mengakui dosa tidak akan diampuni oleh Tuhan. Bilang di kiri kanan, mengaku jo. 1, 2, 3. Mana ada ambil tuh pastor. Haleluya. Jangan juga gara-gara pastor kontrak esoknya masuk surga. Karena itu Alkitab bilang orang yang suci hati berarti dia sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pertama Alkitab bilang berdamai, segeralah berdamai. Amin. Segeralah berdamai. Dengan siapa? Berdamai dengan istri, berdamai dengan suami, berdamai dengan anak-anak, berdamai dengan orang tua, berdamai dengan tetangga. Karena tidak mungkin berdamai dengan Tuhan kalau tidak berdamai dengan sesama. Karena coba baca Quran, kita semua tutup, semua pulang saudara. 1 Yohanes, betul. Kita tahu saudara belum semua pulang. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Opi baca Pi. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Kata seseorang ganti Opi nama. Jikalau Fibiola berkata, aku mengasihi Allah Dan dia yang Fibiola dan Fibiola membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi Fibiola
yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihat. Seoma karo jadi solusi. Seoma jadi itu kacamata. Alkitab bilang jikalau, dengar baik-baik, jikalau Trisnadi berkata, Trisnadi mengasihi Allah dan Trisnadi membenci saudaranya Trisnadi, maka Trisnadi adalah pendusta. Melki berkata, aku mengasihi Allah, dan Melki membenci saudaranya Melki, Melki adalah papan dusta. Dan Alkitab berkata, bapa dari segala pendusta adalah bila di kiri kanan. Kalau ngana badusta berarti ngana iblis. Karena iblis tidak mengerjakan kebenaran. Iblis hanya mengerjakan hal-hal yang merusak. Kenapa Tuhan kasih sampaikan? Melihat dinamika gereja dunia zaman sekarang, nggak tahu ke depan jemaat GPIA Bethlehem dalam menghadapi hidup sekarang. Jangan sampai masa perjalanan kau gagal capai tujuan hidup yang kekal. Dengar baik-baik, orang hidup bukan mau jadi kaya, orang hidup supaya mau selamat. Amin. Bilang di kiri kanan, jangan berusaha jadi kaya, Jangan berusaha menjadi kaya, tapi cari selamat. tapi cari selamat. Ini yang penting, saudara. Karena Tuhan bilang, untuk apa seluruh dunia kau miliki tapi jiwamu binasa? Saya katakan di beberapa kesempatan kepada pengusaha-pengusaha, stop, jangan dicari-cari doi, sekarang cari keselamatan. Dengar baik-baik, karena tidak semua orang beroleh kasih karunia Allah. Kenapa mereka tidak beroleh kasih karunia Allah? Karena kebebalan hati. So bicara akan tidak dengar, itu orang bebal. So ditegur tidak mau sadar, itu bebal. Karena persoalan kekristenan bukan soal berapa lama saudara jadi jemaat, bukan soal berapa lama saudara menjadi pekerja Tuhan, bukan. Tetapi yang menjadi dasar bagi hidupmu berkenan kepada Tuhan, apakah firman Allah engkau hidupi di dalamnya atau tidak? Apakah firman Allah menguasai hidupmu atau tidak? Orang kalau dikuasai oleh firman Allah, tidak ada tuh sifat-sifat ini di dalam hati. Ketika ada masalah, cepat berdamai. Tidak ada sifat baku mangiri. Bila di kiri kanan, tidak usah mangiri pak kita. Amin. Tidak usah mangiri mungkin boleh rompi oto kayu, oto besar, oto biwa, mungkin boleh oto gagal, mungkin rumah gara besar rumah, mungkin orang. Kita. Tidak usah mangiri, amin. Dengar baik-baik, jangan pikir orang ada dulu di oto mewah, kok so tenang orang hidup, siksa kasihan. Kira mau bayar tuh kredit, ganti bola, ganti oli, pajak, apalagi kalau sudah dekat pajak, nggak baca kartu ontak. Ini kita tuh orang-orang kaya so senang dong, kasih proyek doping di obat tidur, oke? Haleluya. Biar tarik dan naik bentor, marbaku pegang tangan, daripada ada motor mewah, marbaku jauh. Haleluya. Betul. Ini pagi dia tahu makan apa, tapi bilang tinape jo. Lebih baik tinape sejahtera Tuhan daripada ikan ngate maku. Capcai puyuh hai babi hai ngate maku. Mana ada satu pun tak makan. Satu orang berpikiran aja makan bak. Padahal aja makan bak, lu pendeta sedap, ini dia itu orang sak, ini bagi putar. Dan I'm sorry, I don't like baby. Karena kan aja makan babi, aja makan babi. Jadi kalau mau bungkus akan lebih baik dinasti. Sayur baby kau taruh daun pepaya, kau bungkus taruh sana cakalang atau ikan roa, itu pacekik. Betul, daripada aja di restoran kita. Habis baterai. Iya, bukan sampai habis baterai. Lo kalau habis baterai, sudah ada. Kalau habis baterai sudah hidup, yuk. Haleluya. Ini hal yang mendasar untuk kita perhatikan. Hanya orang yang suci hati, yang bebas dari
virus-virus yang bebas dari kuman-kuman yang akan berjumpa Tuhan. Haleluya. Ini saudara, perhatikan baik. Mari kita lihat satu kebenaran lagi sebagai ayat menjelang penutupan. Satu bagian dari apa yang kita ingin supaya kita tangkap pesan-pesan Tuhan ini. Mari kita lihat dari kitab Roma, Galatia pasalnya yang ke-6. Galatia pasal 6. Jackson, bosok mati dia. Yo, gak di body mar habis di baterai. Haleluya. Ayo Galatia 6 ayat 1. Ayo baca sama-sama yuk. Galatia 6 ayat 1 mulai. 1 2 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil apa? Menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Dengar baik-baik. Lalu Alkitab bilang apa? Ayat yang kedua, yuk baca. Oke, makasih. Ayat 2, 1 2 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum. Dengar baik-baik, Tuhan bilang bertolong-tolong, baku tolong, baku bantu, bukan baku kasih jantung. Bilang di kiri kanan, baku tolong, bukan baku dorong. Baku tolong bukan baku dorong. Kalau dorong kan baku tolak toh, sama dengan antri, baku tolak kasihan. Sudah ada perasaan, semua ciri tolak lagi. Maka kalau baku tolong berarti kita yang kuat mengulurkan tangan bagi yang lemah. Amin. Tuhan yang tidak lihat dari kekayaan, banyak orang kaya markon judu. Tuhan lihat Elia ketika sungai Kerit menjadi kering. Tuhan bilang, Elia pergi di Sarfat. Bukan orang kaya, pak perempuan janda. Mari disitulah kita lihat orang miskin tahu menolong orang yang lain. Haleluya. Lanjut, Alkitab bilang apa? Ayat yang ketiga, 2-3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak, ia menipu dirinya sendiri. Terus ayat 4, 1 2 3. Tiap-tiap orang memiliki kepercayaannya sendiri. Maka ia boleh melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang. Bilang di kiri kanan, bakaca baik-baik. Berkaca baik-baik. Bilang 1 2 3. Berkaca baik-baik. Kenapa? Memang kata wajar kalau perempuan di depan kaca berjam-jam. Karena apa? Memperhatikan jangan sampai tuh lispik tasmir, tuh cilak tak salah, dan pikiran kaceba. Haleluya. Kan Alkitab bilang mesti banyak berkaca orang. Kita hidup selaras dengan firman Tuhan atau nyanda. Kita hidup ini dia berkenan kepada Tuhan atau nyanda. Makanya Alkitab bilang janganlah kamu merawat tubuhmu hanya untuk memuaskan keinginannya. Tetapi orang harus tahu bagaimana orang perilaku. Kita jadi berkat atau jadi batu sandungan. Kita membantu orang atau kita mencelakakan orang. Kan zaman sekarang coba orang lihat tuh orang-orang. Bukannya tolong cuma rekam. Ya Tuhan darah Yesus ya mati. Mau diupload mati. Bukan P3 kan pertolongan pertama pada kecelakaan. Mas sekarang handphone. Ya Tuhan ya mati ya habis. Harusnya handphone menjadi sarana untuk membantu, memudahkan, mas sekarang jadi sarana untuk apa? Membuli, merusak, mencelakakan, memfitnah. Terlihat tuh handphone sekarang, dia ada curhatan. Tangisan dan air mata. Tuhan tolong aku dalam penderitaan. Handphone bukan sarana untuk tanpa doa ya. Semahal bagaimanapun tuh handphone yang akan tembus di sorga. Tapi sebobo apapun tuh kamar itu tembus pasti surga. Haleluya. Amin. Lanjut, sudah kasih mau tutup. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5, 2, 3. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dengar baik-baik.
masing-masing sendiri akan bawa pertanggungjawaban. Ayat 6, 2, 3. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran firman Allah membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajarannya itu. Ayat 7, 2, 3. Jangan sesat nih. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi, bilang di kiri kanan, jangan jadi lemah. Jangan jadi lemah. Alkitab bilang, orang harus kuat. Hadapi tahun 2024, jangan lihat DP cuaca. Nggak usah lihat cuaca. Amin. Kalau orang cuma lihat cuaca, mau hujan, dia mau keluar. Persiapkan, apa yang harus persiapkan? Jaket hujan, payung. Yo toh, biar hujan ada payung, biar hujan ada jaket hujan. Bilang di kiri kanan, ibadah jangan lihat cuaca. Ibadah jangan lihat cuaca. Kan cuma ibadah tengah minggu ya, goreng. Nah kalau ulang tahun, anak cucu bawa, plastik bawa, transport bawa. Nah jadi sekarang kan semua lihat cuaca tuh. Kita akan ibadah ucapan syukur di keluarga ini. Oh, tutup langah. Oh ya plastik. For siapa? For leki. Haleluya. Hadapi 2024, tak usah lihat cuaca. Kalau ada mau ibadah, ada mau doa, ada doa puasa, lakukan, tak usah lihat cuaca. Ayo, kata kopi ibadah ini, nanti ada nggak? Flu kita. Ada ngomong penyakit. Padahal sudah di waktu akhir tarik on, yoto, pas sementara berdoa kau tak angkat sorga. Daripada masih di tempat disko kau mati, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang diambil oleh tempat disko. Makanya kita kalau dia bicara orang-orang mati, kita jadi nggak pengkhotbah. Karena kalau dia begini, so tahu-tahu udah mati dia mabuk, kita percaya dia dengan Bapa di surga. Karena pesadap dia, kita semua keluar di dalam khotbah. Mati dia mabuk masuk surga, pegaga dia. Yo toh. Jelas-jelas dah mati dia Google. Tuhan menyambutmu di surga. Yang sadar dia. Kita sudah berupaya jaga tuh kekudusan. Haleluya. Karena itu penting sekali. Jangan sesat. Jangan salah jalan. Nah di kiri kanan, jangan salah jalan. Jangan salah jalan. Itu cewek-cewek jangan salah bergaul. Kata dia bilang di mahasiswa, mau di kuliah buka buku, bukan buka baju. Nanti habis kuliah, wisuda, ada DP proses, selesai DP proses, baru buka baju. Terserah mau jadi apa. Pemberkat tadi kayak kudus selalu muntung tuwesu. Tuhan tolong. Bilang di kiri kanan, jaga diri. Jaga diri. 1, 2, 3. Jaga dirimu. Nggak usah jaga orang-orang lain, nggak usah jaga orang pebini, nggak usah jaga orang pelaki. Jaga cuma diri sendiri. Amin. Haleluya. Iyo, sama dengan kita biar kita tak sayang bayi mata pebini. Oh, mana kita soal selamat, yo toh. Terserah kalau marah pak kita itu nggak urusan, yo toh. Yang penting I know that you. Haleluya. Kalau nggak ada biji pagi itu nggak hati, nggak urusan. For me no. I happy. You tarik no yo toh. Haleluya. Pas lagi memang gua mana ke kanji. Lagi. Gua ke surganya cerita itu. Karena yang disebut orang yang mati di dalam Tuhan, yang berbahagia hanya mereka yang hidup dalam kebenaran. Amen. Ingat Nabi Musa. Nya masuk tanah perjanjian cuma karena ada marah. Dan di kiri kanan 2024 tanpa marah-marah. 2024 tanpa marah-marah. Stop marah-marah. Haleluya. Pas
lagi marah-marah kok mati. Nya masuk surga betul cari dia lagi kejadian sampai mati marah apa? Dia opi. Gara-gara ini kok mati dia marah-marah opi. Dia mah kok rahel deh. Dia mah nggak bikin siksa dari mama usul ke anak ya. Kok mati habis kena opi. Haleluya. Karena kan yang disebut orang yang berbahagia orang yang suci hati. Amin. Tanpa marah, tanpa iri, tanpa dan apa? Ayo berdiri. Ayat yang ke-10, ayo. Ayat 10. Sama-sama ayo, ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dengar baik-baik, nyanda selalu ada kesempatan. Dengar baik-baik, nyanda selalu ada kesempatan. Sama dia begini tuh, ada tuh jemaat yang tidak datang ibadah, tidak ada kesempatan orang dengar firman Tuhan. Nyanda selalu ada kesempatan. Padahal Tuhan datang dengan maksud baik, tapi mereka tidak gunakan tuh kesempatan dengan baik. Mereka tidak mengenal kebenaran. Kenapa? Mereka tidak memanfaatkan tuh kesempatan yang ada. Mereka lebih nyaman pergi di mall, mereka lebih nyaman pergi tamasya, mereka lebih nyaman pergi holiday daripada bersekutu dengan Tuhan. Mati dalam perjalanan wisata, mau masuk surga, nehi. Haleluya. Bila di kiri kanan, jangan malas ibadah. Jangan malas ibadah. Oke, terakhir Joy, semua tutup mata palingnya atau ayat ini dia. Ibrani pasal 10. Ayo, kita semua tutup, kita semua berhenti. Kita semua pulang. Ibrani pasal 10, yuk. Ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Bong butuh-butuh, kamu minum nih soal kita. Puji Tuhan. Ayo, baca yuk. Ibrani 10 ayat yang ke-35 mulai. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena kamu besar upaya menanaminya. Sebab kamu memerlukan sempurna, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Apa itu kehendak Allah? Bersih Tuhan. Haleluya. Tuhan mau dalam hati bersih daripada hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak beres, dari perkara-perkara yang bertentangan dengan surga. Tuhan mau orang kudus dalam hati. Bila di kiri kanan, kudus dengan hati. Kudus dengan hati. Tidak ada kecemaran. Tidak ada kecemaran. Terus baca. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dengar baik-baik. Torang pe kesempatan hidup sedekah mau habis. Torang pe baterai solo bed kurang berapa persen? Next 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, game on. Game over. Biarlah handphone mahal kalau ada baterai, biarlah banyak pulsa di kartu, maka kalau ada baterai tidak bisa communication. Hello, you know? Halo? Tuhan bilang gunakan tuh kesempatan. Bukan soal banyaknya lagu kau hafal, tetapi sikap hati mulai menentukan. Banyak lagu orang tahu menyanyi, maka sikap hati tidak beres. Pujian sembahmu dianggap najis. Hello? Anybody home? Haleluya. Lanjut baca. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Bila di kiri kanan, Tuhan semua datang. Tuhan semua datang. Ambil pangan. Ambil pangan. Halo, amin. Amin. Angkat tangan yang siap Tuhan ambil. Oh puji Tuhan. Ibu kembali takut aku. Bilang Tuhan kita sosial. kita sosial. Sosial Tuhan mengambil. Halo, betul-betul sosial.
Kalau belum siap, Tuhan masih dia kasih kesempatan. Pulang rumah, cari tuh orang yang paling benci sekali. Datang di dia, kau bilang, Yul, kita minta maaf Yul. Opi, kita minta maaf Opi. Kita ada ganu kos ke panganan tuh SMP Opi. Karena kita batu kor panganan cuma ada acu. Sabantar kong torang nyanda gunakan kesempatan baik-baik, maka sia-sialah orang ini. Lanjut, Alkitab bilang apa? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat yang ke-39, 2-3. Tetapi Melki, kata kita ganti nama diri sendiri, nama sendiri. 1, 2, 3. Tetapi Melki bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Semua di sini kata percaya di sini, dia menggunakan kalimat bukan sekedar percaya, melakukan firman. Kata tetapi orang yang melakukan firman, karena setan juga percaya, cuma setan percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan Yesus. Kan Alkitab berkata kalau kita percaya, setan juga percaya, cuma setan tidak melakukan firman. Hello, makanya di sini dikatakan tetapi kita adalah orang-orang yang melakukan firman dan yang memiliki hidup. Amin. Haleluya. Orang belajar keluar dari tempat duduk, kau aku minta maaf dulu sama. Iya toh? Keluar coba. Kasih tangis bilang minta maaf kurang ini kali orang baku dapas tuh. Haleluya. Mana ini orang tuh?